masyarakat untuk menambah jumlah kredit usaha rakyat calon debiturnya. Seperti tadi saya sampaikan, sampai dengan 29 ini masih 34,94 triliun. Dan untuk KUR existing, debitur yang sudah mendapatkan akses KUR, maka kami memberikan relaksasi dengan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan. Yang terdiri dari 64,68 triliun pokok dan 3,879 bunga untuk 6 bulan ke depan. Akibat penundaan ini, maka diperlukan tambahan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah. Untuk UMI, di mana 1,98 juta debitur dengan total penyaluran 6 triliun, di atas 6 triliun, kami memberikan untuk existing debitur diberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 juta debitur yang terdiri dari 1,292 triliun pokok dan 0,323 triliun bunga. Untuk calon peminjam, kami memberikan relaksasi syarat administrasi. Ini karena juga merupakan bagian dari bansos, yaitu safety net bagi mereka yang mengalami PHK, atau dalam hal ini mereka mengalami kondisi ekonomi yang berat, mereka bisa mengakses UMI. Kebijakan yang sama juga akan dilakukan untuk 10,4 juta debitur UMI yang non-PIP, yaitu yang diberikan oleh Mekar Koperasi yang terdiri dari 3,9 triliun pokok dan 0,976 triliun bunga. Penundaan ini akan diberikan kepada 10,4 juta debitur. Sehingga kita membutuhkan anggaran 3,9 plus 0,97. Ini nanti yang akan masuk di dalam anggaran dukungan kepada sektor usaha. Kesimpulannya, pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, pandemik COVID-19 adalah kejadian yang extraordinary. Dan ini masih belum selesai episodenya, masih akan terus berkembang, diproyeksikan eskalasi akan memuncak hampir di semua negara pada bulan April dan Mei nanti. Indonesia tidak terkecuali menghadapi kondisi tantangan ini dan sudah melakukan langkah-langkah extraordinary. Di bidang penanganan COVID langsung, Bapak Presiden dengan gugus tugas akan terus melakukan refinement atau penyempurnaan langkah-langkah sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan tidak ada saat ini apa yang disebut satu rumus yang dianggap sukses. Semuanya saling melihat antar negara. Indonesia pun juga melakukan dan Bapak Presiden selalu menekankan kita melihat kondisi sosial, kultural, dan situasi masyarakat untuk menetapkan langkah-langkah. Namun kita tidak boleh panik karena kita tidak ingin menularkan tambahan COVID-19 dengan kepanikan yang akan makin meningkatkan risiko kematian dan itu terjadi di banyak negara. Atau salah langkah seperti lockdown yang dilakukan oleh India justru menimbulkan suasana chaos yang makin memperburuk penularan. Kebijakan fiskal APBN kita didesain untuk mampu mendukung dan merespon kondisi COVID yang extraordinary ini. Pertama, kita melakukan refocusing, realokasi, dan juga melakukan efisiensi dan menyediakan stimulus untuk sektor-sektor yang sekarang ini menjadi prioritas paling tinggi, kesehatan dan keselamatan manusia, perlindungan masyarakat, dan dukungan dunia usaha. Demikian pimpinan yang kami bisa sampaikan, mohon maaf agak panjang, kami kembalikan kepada pimpinan Pak Dito. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang telah menyampaikan paparan pada rapat kerja siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan mungkin dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Pak Peri, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati,
pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, Ketua OJK, Ketua LPS, dan beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahmi dengan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI atas pelaksanaan rapat kerja ini secara virtual dalam rangka upaya bersama pencegahan COVID-19. Kami seluruh jajaran dari Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah, dengan OJK, dengan LPS, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini yang memang merupakan suatu tantangan yang betul-betul tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, sangat-sangat extraordinary. Karena COVID-19 ini betul-betul bergerak sangat cepat, sangat luas, menimbulkan dampak kesehatan dan kemanusiaan, dan harus kita antisipasi dampaknya terhadap ekonomi, terhadap UMKM, terhadap masyarakat, dan tentu saja juga bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kami akan menambahkan bagaimana Bank Indonesia bersama pemerintah, OJK, dan LPS menempuh langkah-langkah itu, apa yang sudah kami lakukan, yang sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Sekaligus ini harapan kami bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, yang untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kalau boleh ke slide nomor berikutnya, ya. Nah, saya ingin tambahkan tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Grafik kiri atas menunjukkan bagaimana eskalasi yang sangat-sangat cepatnya dan sangat meluasnya COVID-19 ini di seluruh negara. Termasuk juga khususnya di Amerika Serikat dan kemudian juga di Eropa. Tadi Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan, bahkan di Amerika kasus positif COVID, barangkali juga kalau diupdate hari kemarin Bu Menteri, sudah lebih dari 300.000. Ini yang meningkat sangat cepat. Di Italia, di Spanyol, di Prancis, di Jerman, kemudian juga di Inggris. Ini berarti bahwa negara-negara ini kasus positifnya jauh-jauh lebih tinggi dari di Tiongkok dan terjadi pada saat dan kurun waktu yang sangat cepat, khususnya di bulan Maret ini. Dan karena itu, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan,